Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah zat yang bisa menyebabkan dampak serius pada kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial seseorang. Yang pertama tentu dampak kesehatan fisik. Yang pertama kerusakan organ tubuh, bagaimana penggunaan narkoba dapat merusak organ vital seperti hati, ginjal, jantung. Obat-obatan tertentu dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan sistem pernapasan. Lalu juga gangguan sistem saraf, mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan penurunan fungsi otak dan mengganggu keseimbangan kimia otak. Pengguna bisa mengalami penurunan daya ingat dan kesulitan berkonsentrasi. Lalu juga bisa ketergantungan fisik. Narkoba dapat menyebabkan kecanduan yang sulit dihentikan ketika seseorang ketergantungan. Lalu yang kedua adalah dampak mental dan psikologis. Tentunya yang pertama adalah gangguan mental. Penggunaan narkoba bisa memicu atau memperburuk gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau bahkan gangguan psikotik. Lalu selanjutnya perubahan perilaku. Yaitunya narkoba dapat menyebabkan perubahan perilaku termasuk perilaku agresif, paranoid, atau bahkan hilangnya kontrolnya. Lalu yang terakhir halusinasi dan delusi. Jenis narkoba tertentu seperti LSD atau ganja dalam dosis tinggi dapat menyebabkan halusinasi yang berpotensi membuat pengguna berperilaku berbahaya. Lalu, dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial dan ekonomi yang pertama adalah masalah hukum. Tentunya kalau kita berhubungan dengan narkoba tentu akan terjerat dengan masalah hukum. Penggunaan narkoba sering terlibat dalam masalah hukum karena banyak negara melarang pemakaian dan penyimpangan dan distribusi terkait dengan narkoba. Lalu selanjutnya penyakit menular. Penggunaan narkoba dengan jarum suntik meningkatkan risiko penyakit seperti HIV/AIDS dan hepatitis. Lalu juga hubungan sosial akan terganggu. Kecanduan narkoba sering merusak hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Penggunaan mungkin mengalami isolasi sosial dan stigmanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya penggunaan narkoba di Indonesia dapat dikenakan sanksi hukum yang jatuh dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun, pendekatan hukum tersebut tentu mempunyai klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sanksi untuk pengguna narkoba. Dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika tersebut menyatakan bahwa pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana. Yang pertama, golongan 1 pidana penjara maksimal 4 tahun, lalu golongan 2 pidana penjara maksimal 2 tahun, lalu golongan 3 pidana penjara maksimal 1 tahun. Namun, jika pengguna narkoba terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan atau pecandu yang membutuhkan rehabilitasi, hakim tentu dapat memutuskan untuk mengirimnya ke rehabilitasi atau dinas sosial. Lalu hukuman untuk pengedar narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang peredaran gelap narkotika. Berikut adalah pasal yang terkait dengan hukuman bagi pengedar narkoba. Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwasanya pasal ini mengatur hukuman bagi setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis tertentu tanpa izin yang sah. Jika terbukti sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika, hukuman dapat berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, denda bisa mencapai 10 miliar. Lalu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Pasal ini lebih jelas mengatur tentang pengedaran narkotika. Setiap orang yang terbukti mengedarkan narkotika jenis tertentu akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda yang dijatuhkan cukup besar, yaitu paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Lalu juga pasal 113 Undang-Undang Narkotika. Pasal ini mengatur tentang perdagangan dan peredaran narkotika, di mana pelaku yang terlibat dalam distribusi atau pengedaran narkotika tanpa izin dapat dijatuhkan hukuman yang serupa dengan pasal 114, yakni penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda yang sama tinggi. Selain itu, dalam kasus yang lebih berat seperti jika
narkotika yang diedarkan menyebabkan kematian atau kerusakan berat bagi korban, bisa ada peningkatan hukuman, termasuk hukuman mati yang terancam pada pasal 121 Undang-Undang Narkotika. Terkait dengan hukuman mati, pada pasal 114 ayat 2, jika terdakwa terbukti mengedarkan narkotika dalam jumlah yang besar, terutama jika berpotensi menimbulkan bencana sosial atau kematian, maka pelaku dapat dijatuhkan hukuman mati. Faktor-faktor yang mempengaruhi selain jumlah narkotika yang diedarkan, faktor lain seperti apakah pelaku termasuk sindikat besar atau hanya orang perorangan, serta apakah ada pengulangan tindakan pidana juga akan mempengaruhi berat atau ringannya hukuman. Jika pengedar narkoba di Indonesia dapat dikenakan hukuman berat, mulai dari penjara bertahun-tahun hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Maka dari itu, jauhilah narkoba, jangan dekati narkoba, karena narkoba akan menghancurkan masa depan kita dan cita-cita kita.